Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian dahulu. Siapakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada ya? Tidak ada semua Pak. Baiklah, kalau semuanya hadir semua, kita langsung ke materi. Materi pertama yaitu makna kata. Makna kata konotasi yang pertama. Makna kata konotasi merupakan kalimat yang untuk makna yang bukan sebenarnya ada di kalimat. Contohnya lapang dada yang berarti bersabar. Contoh lainnya panjang tangan yang artinya suka mencuri. Yang berikutnya yaitu makna kata denotasi. Makna kata denotasi lazim hadir lantaran tidak adanya makna tambahan pada sebuah kalimat atau kata. Jadi makna denotasi itu sebenarnya menunjukkan pada makna yang sebenarnya. Contoh kursi-kursi di depan kelas, kursi-kursi di kelasku yang depan diduduki oleh anak-anak yang perempuan. Yang selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim menunjukkan pada kata-kata yang mungkin sekali berbeda bentuknya, pengucapannya, namun sama maknanya. Sinonim ini dapat berarti yaitu persamaan kata. Contohnya pergi, sinonimnya berangkat. Mengerti? Yang selanjutnya yaitu antonim. Antonim yaitu kata-kata yang memiliki makna yang tidak sama atau berlawanan kata. Atau antonim ini adalah lawan kata. Contohnya siang, antonimnya malam. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, yang berikutnya yaitu homonim. Adalah ejaan, bunyi, dan bukan sebuah makna. Contohnya buku, ruas jari, buku, media menulis, dan media membaca. Yang selanjutnya homopori, yaitu bunyi, bukan ejaan atau sebuah tulisan, dan bukan pula sebuah makna. Contohnya bank. Bank adalah tempat penyimpanan uang. Contohnya yang lagi bank adalah sapaan untuk lelaki. Yang berikutnya yaitu homograf. Bukan sebuah bunyi atau bukan sebuah kata, melainkan ejaan dan tulisan, dan bukan sebuah makna. Contohnya apel. Apel adalah buahan. Contoh lainnya apel. Apel itu sejenis upacara. Bisa dimengerti? Bagus. Yang berikutnya yaitu makna meluas. Makna meluas adalah makna yang mengalami perluasan makna apabila dalam kurung waktu tertentu maknanya bergeser dari sebuah yang seperti sifatnya lalu berubah menjadi jauh lebih luas dan variatif cakupannya. Yang selanjutnya yaitu makna menyempit. Makna menyempit mengalami penyempitan makna apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya bergeser dari semula yang luas sifatnya lalu berubah menjadi jauh lebih sempit cakupannya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Yang selanjutnya yaitu ameliorasi. Kata yang memiliki makna yang nilai rasanya lebih tinggi dari kata yang lain. Contohnya kata wanita lebih baik dari kata perempuan. Yang selanjutnya yaitu pekorasi. Kebalikan dari ameliorasi, di mana kata memiliki nilai rasa yang lebih rendah dari kata yang lain. Contohnya pelayan lebih buruk dari pramugari. Bisa dimengerti? Bisa. Masih semangat untuk belajar anak-anak sekalian? Semangat.
Oke, kalau masih semangat kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini ada banyak. Yang pertama yaitu letotis, gaya bahasa yang bertujuan untuk merendahkan diri kita. Contohnya, singgahlah ke gubuk kami ini, artinya singgahlah ke rumah kami ini. Kalian ngerti kan? Bisa. Yang selanjutnya personifikasi, menggambarkan benda mati seakan bernyawa. Contohnya, mobilku batuk-batuk pada pagi hari ini. Yang selanjutnya yaitu metafora, gaya bahasa yang membandingkan dua buah secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Contohnya, buaya darat. Buaya darat itu playboy, buah hati anak. Yang selanjutnya yaitu etisme. Etisme adalah gaya bahasa yang menggantikan ungkapan-ungkapan yang dirasa tidak enak atau kurang sopan. Contoh, ayahnya sudah tiada. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Bisa. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua yaitu kita membahas tentang kata. Kata adalah sekumpulan huruf yang berada di antara spasi dan memiliki sebuah arti dan bisa berdiri sendiri. Mampu berdiri sendiri. Dalam ini maksudnya adalah kata tersebut tidak membutuhkan partner atau kawannya. Jenis-jenis kata yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba ini kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kurang aja. Ciri-ciri kata kerja atau verba yaitu yang pertama, verba berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Yang kedua, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Dapat dilingkari dengan kata tidak. Yang kedua yaitu kata sifat atau adjektif. Adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, waktu, dan tabiat orang atau hewan. Yang berikutnya itu kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang mengajarkan nomor, latar atau himpunan. Yang berikutnya yaitu kata perangkat. Kata perangkat merupakan kata yang digunakan untuk menyangkal atau mengingkari suatu hal atau suatu perbuatan. Yang selanjutnya yaitu promina. Promina adalah kata ganti. Merupakan kata yang digunakan sebagai kata benda. Kata ganti menunjukkan orang, benda, atau lain-lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang frasa. Ada yang tahu dengan frasa? Frasa itu adalah gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Jenis-jenis frasa. Yang pertama, yang berdasarkan hubungan kedua unsurnya ya, yaitu frasa koordinatif. Frasa ini yang kedua unsurnya sederajat dengan kata lain, tidak ada yang berperan sebagai inti. Yang kedua yaitu frasa subordinatif. Frasa ini adalah frasa yang keduanya tidak sederajat ya. Jenis frasa berdasarkan keutuhan
dengan prasa adalah yang pertama prasa ekosentris. Prasa yang kedua unsurnya begitu dekat sehingga jika kedua unsurnya dihilangkan maka tidak berterima. Yang berikutnya yaitu prasa endosilaktis, yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Adapun jenis prasa berdasarkan maknanya. Yang pertama yaitu prasa lugas, prasa yang tidak mengalami perubahan. Yang berikutnya prasa metafonis, yaitu prasa yang mengalami sedikit perubahan makna namun masih dapat diprediksi maknanya. Yang berikutnya yaitu prasa idiomatis, prasa yang maknanya tidak bisa ditebak dengan mata lain atau benar perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari minimal subjek dan predikat. Namun tidak dapat sendiri atau membutuhkan klausa yang lain. Contohnya, ibu memasak nasi, ayah bermain bola. Jenis klausa yang pertama yaitu klausa bebas, yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi dapat menjadi kalimat. Yang kedua yaitu klausa terikat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak berpotensi menjadi sebuah kalimat. Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Bisa Pak. Mungkin hanya inilah pembahasan yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tugas untuk kalian di rumah adalah merangkum hal-hal yang Bapak jelaskan tadi ya. Iya Pak. Kalau Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.